Saudara, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kajian yang selalu ada di dalam tubuh kita ya ketika dia melakukan aktivitas. Apapun aktivitasnya, maka kegiatan kelistrikan di dalam tubuh itu menjadi peranan penting. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana kelistrikan itu di dalam tubuh. Untuk memahaminya, kita akan melihat ruang lingkup apa saja yang nanti akan kita bahas di dalam kelistrikan di dalam tubuh itu. Yang pertama nanti kita akan membahas pendahuluan ya, nanti ini akan bercerita kenapa kita membahas biolistrik ini. Kemudian nanti untuk menyokong ya kelistrikan di dalam tubuh itu nanti kita akan membahas hukum-hukum apa saja nanti yang akan berhubungan dengan biolistrik tersebut. Selanjutnya nanti kita akan juga melihat ya dengan hukum-hukum itu bagaimana kejadian yang ada di dalam tubuh kita melalui kelistrikan di dalam tubuh itu. Selanjutnya kita akan melihat juga bagaimana kelistrikan di sel, kemudian bagaimana kelistrikan di saraf, ya, kemudian kelistrikan di otot, dan terakhir nanti kita akan melihat bagaimana kelistrikan di otot jantung. Karena memang sumber utama kelistrikan dalam tubuh itu bermuara pada jantung, ya. Jadi ini bagian-bagian yang akan kita bahas di dalam kelistrikan di dalam tubuh itu. Kita lihat pendahuluan. Saudara, ya, berkenaan dengan kelistrikan, sesungguhnya kelistrikan di dalam tubuh itu sudah mulai diriset orang sejak lama, ya. Itu dimulai pada tahun 1780, ya. Pada tahun 1780 ini, Luigi Galvani sudah menemukan bahwasanya adanya kelistrikan pada tubuh hewan. Jadi ketika dia mempraktekkan di laboratorium dengan sumber hewan, ternyata dia menemukan bahwasanya ada kelistrikan pada tubuh hewan. Kemudian pada tahun 1786, Luigi Galvani juga melanjutkan risetnya. Dia menemukan bahwasanya terangkatnya ya kedua kaki katak itu setelah diberi arus listrik. Jadi ternyata ketika kaki katak itu diangkat, dia menemukan bahwasanya ada arus listrik yang mengalir pada kaki katak tersebut. Ya, itu menandakan bahwasanya ada kelistrikan pada hewan ya, terutama karena yang dia riset adalah katak, tentu adanya kelistrikan pada katak tersebut. Kemudian saudara, pada tahun 1856, Kaldani menemukan bahwasanya kelistrikan itu tidak hanya pada katak yang hidup saja, ya ternyata dia juga menemukan katak yang sudah mati beberapa saat, ya beberapa lama, ketika dialiri dengan arus listrik ternyata masih ada kelistrikan itu pada otot katak yang sudah mati. Nah ini dia menemukan. Kemudian pada tahun 1892, Arons yang merasakan aliran frekuensi tinggi melalui dirinya dan asistennya. Jadi ini artinya apa? Ketika kita terhubung langsung dengan arus listrik, apalagi arus listriknya bertegangan tinggi, maka kita akan merasakan arus listrik dengan frekuensi tinggi. Ini contohnya sangat banyak sekarang. Ya, kita kesentrum ya ketika misalnya ada stop kontak yang lepas ya atau isolasi yang terkupas ya maka kita merasakan adanya arus listrik ya terutama untuk frekuensi yang tinggi. PLN sudah termasuk frekuensi yang tinggi ya 220 volt, maka kita akan merasakan adanya aliran arus ya dengan frekuensi yang tinggi. Kemudian pada tahun 1899 ya Van Seynek namanya, dia menemukan bahwasanya terjadi panas pada jaringan akibat aliran frekuensi tinggi. Ya, jadi ketika kita misalnya berada pada suatu arus yang berfrekuensi tinggi, maka kita akan merasakan adanya panasnya. Ini contoh nyatanya ketika kita berada di bawah sutet. Ya, sutet itu adalah uh, arus listrik bertegangan tinggi. Ketika kita berada di bawahnya, dia sudah menggunakan arus yang tinggi, maka kita akan merasakan adanya panas ya. Jadi panas muncul karena adanya aliran ya yang berfrekuensi tinggi sehingga nanti jaringan yang ada di dalam tubuh kita itu menyebabkan dia menjadi lebih panas ya seperti itu. Kemudian saudara ya setelah orang menemukan, maka pada tahun 1928 Sklepek namanya. Ini adalah cikal bakal orang menemukan terapi ya, terutama untuk fisioterapi pasca terjadinya misalnya operasi ya atau terjadinya sakit ya sehingga terjadinya misalnya mati rasa pasien itu sudah bisa dilakukan pada tahun 1928 itu menggunakan pengobatan. Jadi kuratif sudah muncul pada tahun itu dengan menggunakan gelombang pendek. Gelombang pendek ini kita kenal di dalam medical physics atau fisika kesehatan, fisika medis sebagai gelombang pendek atau short wave ya. Jadi orang sudah mulai melakukan terapi untuk suatu penyakit pasca stroke misalnya ya.
atau penyakit misalnya pasca operasi misalnya. Nah, dia sudah bisa digunakan pengobatan menggunakan gelombang pendek. Tujuannya apa? Agar kembali pulih selnya, agar kembali pulih ototnya. Nah, ini sudah mulai ditemukan pada tahun 1928. Artinya apa, saudara? Eh, Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk dengan penggunaan teknologi itu sesungguhnya sudah sangat berkembang sejak era 17 17-an ya. Bahkan di tahun 1928 orang sudah menemukan adanya pengobatan menggunakan gelombang pendek. Jadi software untuk fisioterapi itu belum tidak sekarang saja sesungguhnya muncul ya. Pada tahun sebelum era sekarang pun sebenarnya orang sudah menggunakan teknologi untuk pengobatan ya atau untuk kuratif. Di antaranya sudah ditemukan adanya software ya eh, pengobatan dengan menggunakan gelombang pendek. Jadi akan kita lihat ya kenapa pengobatan dengan gelombang pendek ini mampu mengobati pasien pasca stroke ya, untuk pasien pasca operasi dan lain sebagainya. Oke ya, kita lanjutkan. Kita mulai fisikanya ya. Jadi hukum-hukum apa saja sebenarnya yang mempengaruhi ketika kita membahas kelistrikan di dalam tubuh itu ya. Hukum pertama, mohon saudara catat nanti kita akan berlatih, itu adalah hukum Ohm namanya ya. Hukum Ohm ini ditemukan oleh George Simon Ohm ya pada tahun 1828 ya. George Simon Ohm ini mengatakan bahwasanya beda potensial di antara dua ujung konduktor itu berbanding lurus dengan arus listrik yang melewatinya. Nah, ini. Jadi ada kata-katanya di sini, saudara. Ya, beda potensial. Beda potensial ini adalah delta V. Ya, potensial itu sendiri ya kita kenal dengan V. Ya, beda potensial maka dia dikenal dengan delta V. Beda potensial di antara dua ujung konduktor. Jadi kalau seandainya ada kita punya kabel ya yang berarus listrik konduktor misalnya yang mampu mengantarkan arus dengan baik ya itu yang dinamakan dengan konduktor. Maka nanti beda potensial di antara dua ujung konduktor itu akan berbanding lurus dengan arus listrik yang melaluinya. Kita harus tahu ya, arus listrik yang melalui suatu kabel atau logam itu biasanya mempunyai dua ion ya, ada ion positif dan ada ion negatif yang kita kenal dengan proton dan elektron ya. Maka ketika suatu kabel itu dikatakan baik, itu apabila arus ion positif dan arus ion negatif itu bekerja secara berkesinambungan ya dan bekerja secara berlawanan. Maka George Simonholm ini ya dari hukum yang dia temukan dia melibatkan yang pertama beda potensial ya. Beda potensial itu dikenal juga dengan tegangan ya atau tegangan dan satuannya itu adalah volt. Jadi beda potensial ini satuannya adalah volt. Kemudian arus listrik yang melewatinya itu adalah kuat arus ya. Kuat arus itu satuannya adalah ampere ya. Dan tentu dan pasti akan ada ketika arus listrik mengalir akan ada hambatan dan hambatan itu dikenal dengan tahanan. Satuannya adalah ohm. Nah, jadi inilah tiga hal yang dilibatkan ketika kita membahas hukum Ohm. Ya, ada V, ada I, dan ada R. Ada beda potensial, ada kuat arus, dan ada hambatan. Nah, ini tolong dipahami. Oke, nah ini yang saya sampaikan tadi. Untuk kita, ya anggaplah ini adalah suatu kabel listrik, ya. Maka kabel listrik itu yang dikatakan kabel listrik yang bersifat konduktor, itu nanti akan terdapat elektron-elektron bebas, ya, yang dapat bergerak. Jadi elektron-elektron bebas yang dapat bergerak itu kira-kira seperti ini, ya. Dan pergerakannya itu selalu berlawanan arah. Ya, makanya dikatakan di sini arah gerakan elektron itu pasti akan berlawanan arah dengan gerakan proton. Maka elektron ini bermuatan negatif, proton itu bermuatan positif. Maka dia seperti ini, ya, pergerakannya. Ya. Kemudian gerakan elektron dan proton inilah nanti yang menimbulkan gerakan muatan listrik. Nah, jadi muatan listrik itu terjadi apabila kedua muatan ini bergerak berlawanan arah. Maka baru muncul dia arus listrik. Kalau dia bergerak searah, maka dikatakan kabel itu tidak berfungsi dengan baik. Atau biasa kita kenal dengan putus, kabelnya putus. Ya. Itu artinya adalah gerakan elektron dan protonnya sudah bergerak searah.
ya. Ketika dia bergerak berlawanan arah, maka logam atau kabel ini dikatakan baik, ya, seperti itu. Untuk diketahui bahwasanya arus listrik berjalan searah dengan gerakan proton. Maka kalau kita lihat baterai, ya ada kutub positif, ada kutub negatif. Ketika kita hubungkan dengan kabel listrik, maka kita harus menghubungkan kutub yang sesuai. Positif dengan positif, negatif dengan negatif. Jangan pernah hubungkan positif dengan negatif dan negatif dengan positif. Pasti tidak akan berjalan atau mengalir arusnya. Ya, seperti itu. Nah, begitu konsepnya. Ya, itu kita kenal dengan hukum Ohm. Ya, itu kita kenal dengan hukum Ohm. Paham sampai di sini, saudara? Paham ya? Oke, kita Paham, lihat. Pak. Kita lihat bagaimana aplikasinya. Inilah aplikasi sesungguhnya. Bagaimana hukum Ohm itu bekerja. Hukum Ohm itu bekerja, itu berlandaskan kepada yang pertama adalah beda ketinggian, delta H. Ya, dia akan bisa mengalirkan suatu zat alir ya. Misalnya ini adalah cairan. Dari suatu ketinggian tertentu ke ketinggian lainnya, itu harus ada delta H. Ya, delta H itu adalah beda ketinggian. Kemudian, dia juga harus ada V atau beda potensial. Nah, itu syaratnya. Maka nanti delta H dan delta V itu nanti ya juga dipengaruhi oleh yang pertama adalah hambatan atau tekanan tadi. Kemudian juga dia dipengaruhi oleh arus listrik ya, dia harus dihubungkan dengan stop kontak ya sehingga ada arus listrik. Kemudian juga nanti harus ada arus air ya karena kita akan mengangkat air dari suatu ketinggian selanjutnya ya seperti ini. Kemudian dia sampai ke sini lagi, kemudian dipindahkan lagi ke bawah ya. Maka juga dia harus ada arus air ya, harus ada arus air. Maka inilah konsep dari hukum Ohm itu ditemukan. Maka hukum Ohm itu mengatakan bahwasanya beda potensial berbanding dengan kuat arus itu suatu konstanta. Nah, ini cara membacanya ya. Maka V per I itu sama dengan konstan. Paham ya? Jadi perbandingan antara beda potensial dengan kuat arus listrik itu adalah suatu konstanta. V per I sama dengan konstan. Ketika kita mendapatkan suatu persamaan utamanya seperti ini, maka kita membuat rumus-rumus turunannya. Ya. Maka kita bisa menjabarkan V itu sama dengan I kali R. Ini gampang mengingatnya seperti ini. Yang saudara harus hafalkan dulu itu adalah V sama dengan I kali R. VIR. Ya. Maka nanti ketika V sama dengan I kali R sudah diketahui, I-nya pasti sama dengan V per R. Dan R-nya sama dengan V per I. Nah, jadi menghafal turunan ini jangan perlu dihafalkan. Yang dihafalkan hanya VIR saja. Sehingga nanti I itu sama dengan V per R dan R itu sama dengan V per I. Paham ya? Paham ya cara menghafalnya? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Oke. Artinya Paham, apa? Pak. Ya, artinya apa yang terlibat di dalamnya? Yang pertama dia melibatkan beda potensial atau tegangan tadi, di mana satuannya adalah volt. Kemudian dia juga melibatkan arus listrik ya dengan satuan ampere. Dan dia juga melibatkan adanya hambatan atau tahanan yang satuannya adalah ohm. Ingat nanti ketika di dalam persoalan, seluruh satuannya ini harus dikonversi ke satuan SI yang ada di bawah ini. Misal, ketika beda potensialnya nanti masih dalam kilovolt, maka jadikan dulu ke volt. Ketika kuat arusnya nanti masih dalam miliampere, maka jadikan ke ampere. Ketika hambatannya itu nanti 1 kilo ohm, maka dijadikan dulu dia ke ohm. Maka itu dikenal dengan konversi satuan. Dan itu harus betul-betul dipastikan satuannya itu dalam MKS, ya, meter, kilogram, dan sekon. Paham ya? Kita lihat Paham, Pak. persoalannya. Ini contoh soal. Ya. Yang pertama ini, lampu dihubungkan dengan konduktor. Kita tahu tadi konduktor adalah penghantar arus listrik yang baik. Ternyata di sini dikatakan lampu yang dihubungkan dengan konduktor tadi menggunakan beda potensial 100 volt. Berarti V-nya itu sama dengan 100 volt, ya. Dan menghasilkan arus listrik 5 ampere. 5 ampere itu adalah satuan asli atau satuan SI dari kuat arus, berarti aman. Ini juga aman, ya. Pertanyaannya berapa ohm hambatan? Kita tahu tadi V sama dengan I kali R, maka R sama dengan P per I. Ini ya. Ya. Maka R sama dengan V per I. V-nya 100, kemudian I-nya 5, tentu R-nya adalah 20 ohm. Ini gampang. Ya. Karena apa?
Karena satuan semuanya sudah dalam satuan SI. Ya, kita tidak perlu lagi konversi. Paham ya? Oke, silakan dicatat. Paham, Ya, Pak. ya, silakan dicatat. Kemudian yang kedua, ini kita sudah menggunakan konversi yang sudah saya sampaikan tadi dan persoalannya sudah dalam persoalan tubuh. Ya, nah ini contohnya. Jaringan otot uterus ya, otot uterus ini ya, otot uterus memiliki tahanan 2,5 kilo. Tadi saya sudah sampaikan. Ketika satuannya kilo harus dijadikan ke ohm. Ya, ini hambatan. Maka 2,5 kilo ini tugas saudara nanti mengkonversinya menjadi 2,5 berapa ohm. Ya, seperti itu. Yang kedua, tegangan listrik di sini. Berarti tegangan listrik ini adalah V. V-nya 120 milivolt. Ini milivolt loh. Harus dikonversi dulu ke volt. Ya. Kemudian pertanyaannya berapa miliamperkah besarnya kuat arus listrik? Berarti pertanyaannya adalah I. I-nya satuan aslinya ampere, harusnya A. Ternyata pertanyaannya di sini miliampere. Berarti kita harus konversi kembali dia menjadi miliampere. Oke ya. Nah, jadi runut dari persoalan itu harus dipahami ya. Maka tentu kita sudah bisa mengetahui ini. Diketahui dari soal ini R-nya adalah 2,5 kilo ohm. 2,5 kilo ohm kalau kita jadikan ohm berarti 2,5 kali 1000 ya. Hasilnya adalah 2500 ohm. Oke ya. Kemudian V-nya itu adalah 120 milivolt. Milivolt ke volt itu dibagi 1000 ya. Hati-hati itu ya. Dia dari milivolt di bagian bawah kita jadikan ke volt di tengah, maka dia dibagi dengan 1000. 120 milivolt dibagi 1000 itu 0,12 volt. Oke ya. Maka I-nya itu sama dengan V per R. Kenapa? Karena VIR ya. V sama dengan I kali R, maka I sama dengan V per R. 0,12 volt dibagi dengan 2500 ohm dapat di sini ampere ya. Coba berapa ini ampere? Nah, ini berapa ampere ini? Ayo cari berapa ampere itu. 0,00048. 0,0048, Pak. 0,0-nya berapa? 4. nolnya 4 kali, Pak. 0,0048 ya. Ya, Ya, Pak. 48. 0,00048. Oke, itu ampere. Tapi pertanyaannya di sini adalah miliampere, maka jadikan dia kembali ke miliampere dikali 1000. Berapa itu? 4.800. 0,048, Pak. Oke, 0,048 miliampere. Jadi besarnya arus listrik adalah 0,048 miliampere. Paham? Paham, Pak. Oke, Pak, ya silakan dicatat ya, yang fullnya di catatan saudara, biar bisa nanti, ya kalau Ya, keluar nanti Pak. saudara bisa mengerjakan. Silakan.
Ya, kita cobakan dengan soal yang berbeda ya. Coba perhatikan ini. Oke, ininya sama. Tahanannya kita jadikan, coba di sini 85 kiloohm. Ya, ini 85 kiloohm. Ya. Kemudian tegangannya menjadi 12 milivolt. Ya, ini 12 milivolt. Oke. Pertanyaannya berapa miliamperkah besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada otot uterus tersebut? Coba, silakan. Resa, ya, coba Resa. Pak, izin Pak. Yang tadi kilomnya tuh 85. 85. Oh, 85 ya, 85 ya. Silakan. Miftahul Jannah. Belum lagi, Pak. Sebentar lagi, Pak. Ya, coba di-on-kan kameranya, Mif. Yang voltnya 12 juga Pak. Ininya 12, bukan ini kan 120 nih, sekarang 12 milivolt ya. Beda ya, ini 120. Melati Miraldi. Tunggu dulu, Pak. Lagi dicari, Pak. Oke. Ya, di-on kan kameranya apa biar ketahuan Iya, ngerjain Pak. apa, ngerjain apa. Oke, sudah ada yang selesai? Sudah Pak. Ya, 0,0014 Pak. oke, kita siapa tadi yang jawab? Yang cowok? Yuda Pak. Yuda, coba Yuda. Yuda, coba kita cek Yuda. Ini berapa Yuda R-nya? Setelah dijadikan Om 85.000 Pak. Sama semua? Ini 85.000? Sama Pak. Sama, Pak. Oke, sip. Beda potensialnya berapa Yuda? Setelah dijadikan ke volt 0,012 Pak. Sama semua? Sama Pak. Oke, ya. Berarti I-nya? Coba, Yuda. I-nya kan tadi kan rumusnya V sama dengan I kali R kan Pak. Oh. Jadi Ini yang ditanya I turunan loh. Ya, ya turunannya jadinya I sama dengan V per R. ya betul. Terus Berapa? V-nya tadi dapat 0,012 kan Pak. Ya, Dibagi dengan 85.000 tadi Pak. ya. Berapa di sini? Jadi dapat 0,000014 kan Pak. Oke. Itu masih Ya, ampere Pak. Jadi ya. dijadikan ke miliampere lagi Pak. Ya, berapa jadinya? Dikali 1000 jadi 0,0014. Oke, semua sama ya? Sama, Pak. Ya, Pak. tolong tolong dilengkapi catatannya semuanya, karena nanti yang akan menjadi soal saudara itu mirip dengan ini ya. Pasti yang akan saya tanya nanti I-nya, V-nya, atau R-nya, ya, dengan permasalahan yang kurang lebih sama, ya. Angkanya pasti berbeda. Tapi kalau seandainya saudara seperti Yuda tadi sudah tahu V itu sama dengan I kali R, itu mau dikemanakan saja tuh aman itu. V, maka I sama dengan apa? I sama dengan V per R. Kemudian R, Pak. R sama dengan R sama dengan I Kan V per I, Pak. itu ya. Jadi konsepnya itu saja sebenarnya. Jika saudara sudah bisa memahami itu, maka aman ya dengan persoalan ini. Oke ya, sudah bisa kita tinggalkan bagian home ini. Insyaallah Pak. Oke, ya. Kita lanjut. Yang kedua, ya, yang tak kalah mudahnya ya. Jadi ini mudah sebenarnya ya. Itu adalah hukum Joule ya, adalah hukum Joule. Apa itu yang menjadi hukum Joule itu? Ya, di sini dikatakan bahwasanya arus listrik A yang melalui suatu konduktor
ya dengan tegangan T dalam waktu tertentu T akan menghasilkan yang dimana kalor itu adalah W atau H, ya. Jadi nanti dia melibatkan tegangan listrik V atau beda potensial V, satuannya itu adalah volt. Dia melibatkan arus listrik I, satuannya adalah ampere. Kemudian dia melibatkan waktu T dengan satuan sekon atau detik. Tapi nanti dia akan melibatkan energi W, ya, dan juga melibatkan energi panas H. Jadi ada dua di sini. Energi W itu satuannya joule, energi panas satuannya adalah kalori. Nah, ini dua ini. Dua ini yang penting dipahami. Ada dua nanti pertanyaan yang akan muncul ketika soal ini diberikan, ya. Jadi ada joule, ada kalori. Ya, kita lihat. Ternyata ada hubungan antara joule dengan kalori itu, ya. Ketika kita membahas joule, maka dia adalah energi. Maka W itu sama dengan V kali I kali T. Ini rumusnya. W sama dengan V kali I kali T. Satuannya nanti joule. Ya, kemudian yang kedua, dia melibatkan H. H itu nanti satuan akhirnya kalori. Ada perbedaan sedikit. 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Sehingga nanti H-nya itu adalah 0,24 dikali dengan W sebenarnya. Atau 0,24 dikali dengan V dikali I dikali T. Satuannya berubah menjadi kalori. Jadi jangan salah nanti. Kalau ada nanti pertanyaannya dalam objektif, jangan sampai terbalik antara energi dengan energi panas, ya. Energi satuannya joule, energi panas satuannya adalah kalori. Paham ya? Catat bagian ini. Kalau paham, kita lanjut dengan contoh soalnya. Coba perhatikan nih. Ya. Pada aktivitas otot skeleton, ya, skelet, ya. Otot rangka berarti. Ya, selama 15 menit. Berarti dia melibatkan ada nilai T di sini, ya, 15 menit. Kita tahu tadi T tadi satuannya sekon, maka ini harus dikonversi nanti. Pertanyaannya berapa kalorikah? Berarti kalau kalorikah ditanya ini adalah H, ya. Berapa kalorikah energi yang dihasilkan, ya? Jika beda potensial dalam serabut otot itu sebesar 100 milivolt, maka di sini V-nya adalah 100 milivolt. Konversi dulu menjadi volt, ya. Sedangkan hambatan pada serabut otot sebesar 3 kilo-ohm. Hambatan satuannya adalah ohm. Maka konversi dulu dia menjadi ohm. Kita lihat di sini, T-nya 15 menit. Kita tahu ya, 1 menit itu 60 detik. Maka harus dikalikan 15 kali dengan 60 detik. Maka inilah hasilnya. Berapa ini, Rezi? 900. Oke, 900 detik. Oke ya, itu benar. Kemudian V-nya 100 milivolt. Dia harus dikonversi ke dalam volt. Maka dibagi 1000. 100 dibagi 1000 berapa, Yuda? 0,1, Pak. Oke, 0,1 volt. Kemudian R-nya 3 kilo-ohm. Dijadikan ke ohm. Berapa, Siti? Siti Mutia? Dia 3 kilo-ohm ini. Dijadikan ke ohm. 3.000, Pak. 3000 ohm. Benar, Siti ya. Berarti ini udah dapat nih. Kita tahu tadi H itu rumusnya adalah 0,24 dikali V dikali I kali T. Ternyata ada yang belum ada di sini. I-nya nggak ada. I ini kita ambil menggunakan rumus Ohm tadi. Bahwasanya I itu sama dengan P per R. Ya, I sama dengan P per R. V-nya 0,1 volt, kemudian R-nya 3000 ohm. Maka tentu kita dapatkan di sini ampere. Ya, berapa itu? Diva? Berapa tuh Diva? 0,1 dibagi dengan 3000. Berapa itu? Alun nih, Pak. Alun lah ya Allah. Resa. 0,1 dibagi dengan 3000. Berapa? 0,003. 0,003. Benar. Berapa nol di belakang koma? 4, Pak. 4, Pak. Nah, coba ditulis di sini ya. Ini bikin di sini 0,1, di sini bikin 3000, hasilnya adalah 0,000333 ya. Ya, Risa? Oke. Iya, Pak. Ya.
Sudah, Aini? Sudah, Pak. Oke, sekarang baru kita cari H-nya, ya. Kita tahu H itu nanti adalah 0,24 dikali dengan P dikali I dikali T. 0,24 dikali 0,1 dikali dengan 900 dikali dengan 0,000333. Berapa hasilnya? Ya, berapa hasilnya? Hasilnya 0,00719993, Pak. Sama dengan yang lain? Ayo, sama dengan yang lain? Bentar, Pak. Ya, silakan dicari. Ya, dia benar atau tidaknya kalau yang lain juga nilainya sama ya. Karena angkanya sama, kita bikinkan juga 0,000333. Ah, itu ya, jangan ditambah-tambah ya. Maka nanti hasilnya harus sama ya. Kalau berbeda berarti salah ya. Ya, Reza? Udah dapat, Reza? Belum. Sedang dicari. Oke, ya, silakan dicari ya. Sama, Pak. Sama ya. Kalau sama, Yuda berarti benar yang disampaikan temannya tadi ya. Tapi kalau berbeda berarti salah. Ini gampangnya seperti itu ya. Ya, Pak. Hadis ya, hadis dia sama. Sama, Pak. Oke, Vira, Vira, Pak Fitri sama. Apa nih, Vira terdengar aja enggak suara sama juga. Mau bilangnya nah, mute Vira tuh, enggak terdengar suara Vira. Suaranya mute ya. Vanessa sama hasilnya. Sama, Pak. Oke. Fiona Godelva. Fiona lagi di mana nih? Sama, Pak. Sama lagi di mana? Saya tanya sama pula. Sama siapa? Fiona Godelva lagi di mana? Lagi di rumah, Pak. Itu nggak on kameranya misalnya. Makanya saya tanya. Najla Kamalia, Hadir, Pak. iya hadir. Pak nanya deh. Pak bertanya hadir juga, Cik. Dek nggak ada kameranya. Makanya Pak tanya. Hadir Pak, hadir Pak. Ya Pak kan absen dari tadi. Kenapa kena konda? Apa ya lo Pak? Perjuga lalu kena ya. Astagfirullahaladzim. Enggak, Pak. Lalu gini kuliah ya Allah. Oke, itu ya. Kita coba berlatih untuk ini. Ya, kita coba berlatih untuk ini. Sekarang coba cari berapa W-nya, berapa energinya. Silakan. Angkanya sama. Coba cari berapa W-nya. Cari berapa W-nya. Nah, yang bisa nih saya kasih bonus. Berapa W-nya. Ayo. Nanti kalau bisa saya catat ya. Oh, berarti Ya, coba dicari. Nanti kalau udah oke, sampaikan ke saya. Berapa W-nya. Izin, Pak. Jawabannya 0,002997, Pak. Karena untuk diuraikan W sama dengan V kali I kali T. V-nya sendiri 0,1 volt, I-nya 0,000333 ampere, dan tegangannya 15 menit jadi ke detik 900. Jadi kalian semuanya jadi 0,002997, Pak. Oke, namanya Aini Nur Karim ya. Ya, Pak. Oke, saya catat ya. Benar ya. Aini. ini enggak apa ya dengan aku. Ya Allah, saya cakap. Astagfirullah. Oke ya.
Sekarang yang kedua, bonus kedua. Coba kita ganti ini. Ini saya jadikan 85 menit. Ya, ini 85 menit. Coba, saya nggak bacakan soalnya, saya tunjuk ini saja. Ini 85 menit. Ya, ini menjadi 15 milivolt. Ini menjadi 15 milivolt. Ya, 15. ini 15 ya. Ini menjadi, ada dua bonus di sini ya. Ini menjadi 8,5 kiloohm. Ya, ini 8,5 kiloohm. Pertanyaannya ada dua ya. Silakan jawab satu-satu. Berarti ada dua orang yang dapat bonus. Satu, H-nya berapa? Yang kedua, W-nya berapa? Ya. Jadi H-nya berapa? Yang kedua, W-nya berapa? Silakan. Ya. R-nya tadi berapa, Pak? Apa? R-nya tadi diganti jadi berapa, Pak? 3,5 kiloohm. Iya tadi ya. Ini saya bilang berapa tadi ya ini? Yang mana, Pak? Yang ini, yang ini. Yang itu 8,5, Pak. 8,5 ya. 8,5 kiloohm. Silakan. 8,5. Yang bisa resen ya, biar saya tanyakan bagaimana prosesnya. Bentar ya, saya ambil minuman sebentar. Lanjut ya, nanti kalau sudah nanti resen aja saja nanti pakai Zoom ini, saya akan tanyakan nanti. Oke, Vanessa Tri ya. Vanessa? Ya, Pak. Ya, silakan jelaskan Vanessa. T-nya Ya, 5.100 detik. sama semua? T-nya 5.100 Sama, detik. Pak. Oke, lanjut. Pak. Ya, T-nya 0,015 volt. sama semua? Sama, Pak. Oke, lanjut. R-nya 8.500 ohm. Ya, Ya. sama ya. Oke, lanjut. Sama, Pak. Jadi I-nya V per R Ya, 0,015 dibagi 8.500 hasilnya 0,0000176 ampere. sama semua? Sama, Pak. Oke, lanjut. Lanjut. H-nya? H-nya 0,24 dikali V dikali I dikali T. Ya, 0,24 dikali 0,015 ya, dikali 0,0000176 ya, dikali 5.100. ya. Hasilnya? Hasilnya 0,0000312. Oke, sama semua angkanya? Sama, Sama, Pak. Pak. Oke, sekarang H-nya selesai ya. Yuda, coba W-nya.
Tadi kan udah dapat V-nya 0,015 kan, Pak? Ya, betul. Terus I-nya 0,000176 Ya, dan betul. T-nya 5.100. Ya, Terus dikalikan, Pak. Yang kan rumus W itu V I kali T kan, Pak? ya. Terus dikalikan semuanya dapat hasilnya 0,000134, Pak. Sama semua? Sama, Pak. Oke, jadi gampangnya ya, agar saudara itu jangan mencari dua kali sebenarnya. Satu ada 0,24, satu lagi tidak. Jadi angka H tadi bagi aja dengan 0,24, pasti hasilnya sama. Maksudnya, Ya, Pak? dia kan H itu sama dengan 0,24 V kali I kali T. Sementara W-nya sama dengan P kali I kali T. Jadi biar gampang saudara itu, kalau sudah dapat nilai H-nya satu, untuk mencari nilai W-nya bagi saja dengan 0,24 hasil itu. Pasti nilainya sama dengan W sama dengan P kali I kali T. Coba dites apa? Nah, ini. Kan udah dapat tadi H-nya. Ya, coba Ya, bagi Pak. sekarang Memang dengan benar, Pak. 0,24. Sama ya. Jadi, Sama, Pak. saya ngetes logika saudara saja tuh. Makanya kita gunakan dua rumusnya. Padahal kalau saudara sudah dapat satu, yang lainnya bisa dicari aja sebentar. Ya. Oke. Tapi biar bonusnya banyaknya, itu juga tujuannya. Jadi sudah ada 3 orang hari ini yang nanti bisa saya tambahkan nilainya. Oke ya. Kita lanjutkan. Sel yang pertama ya yang akan kita perhatikan ketika kita membahas bagaimana kelistrikan di dalam tubuh itu adalah di sel itu sendiri ya. Ingat ya, bahwasanya tubuh kita itu terdiri dari triliunan sel sesungguhnya. Ketika dia terdiri dari triliunan sel, maka pembentuk sel itu pasti akan ada nukleolus ya, pasti akan ribosom, pasti akan ada retikulum endoplasma yang selalu akan ada di dalam komponen satu buah sel tersebut. Maka kelistrikan pertama yang terjadi dalam tubuh itu adalah bagaimana kelistrikan di dalam sel itu sendiri. Ya, jadi pertama kali itu bagaimana kelistrikan di dalam sel itu sendiri. Apa sih yang membuat suatu sel dengan sel yang lain itu tidak terjadi benturan atau tidak terjadi saling meniadakan? Maka ingat ya, di dalam tubuh kita itu yang terdiri dari sel itu terjadi kelistrikan di sel namanya. Di mana nanti sel itu akan dibatasi oleh membran sel dengan jaringan lipid ya. Di mana jaringan lipid ini bertindak sebagai isolator. Kalau tadi kita membahas konduktor, sekarang kita membahas isolator. Apa itu Vanessa? Isolator. Apa itu isolator? Vanessa? Tadi kita membahas di awal-awal kita sebutkan ya, kumham itu ada konduktor di sana, pada logam ya, atau pada kabel. Sekarang ada kata-kata di sini isolator. Apa itu isolator? Bahan yang Pak. tidak bisa perpindahan muatan listrik, Pak. Yang Oke. tidak bisa melakukan perpindahan listrik. Jadi sebenarnya untuk menjawab itu gampang. Kalau konduktor tadi adalah bahan yang bisa mengantarkan arus listrik. Maka lawannya adalah isolator. Ya, isolator tidak dapat mengantarkan arus listrik. Artinya tidak terjadi ya pengantaran arus listrik ketika ada isolator. Maka jaringan lipid di dalam tubuh kita atau di dalam sel itu sendiri itu berfungsi sebagai isolator. Nah, ini fungsinya. Dan ingat ya, di lingkungan sel itu terdapat kation-kation dan anion-anion. Ya, kation itu biasanya bermuatan positif dan anion-anion itu juga ada yang bermuatan positif dan juga ada yang bermuatan negatif. Tetapi yang penting diingat, di dalam sel itu yang penting itu adalah Na plus dan K plus ya. Di mana nanti distribusi dari kedua jenis ion itu di dalam intrasel akan dominan K plus dan di dalam ekstrasel akan lebih dominan Na+. Nah, ini kuncinya ya. Di intrasel K+, di ekstrasel Na+. Ya, seperti itu. Kita lihat ya. Jadi ketika yang dominan di ekstrasel adalah Na+, maka dia menjadi kation utama ekstrasel. Ketika yang lebih dominan di intrasel itu adalah K+, maka K+ menjadi kation utama intrasel. Ya. Kenapa dia menjadi kation utama intrasel? Karena memang jumlahnya lebih banyak ketimbang Na+. Ya, seperti itu. Kenapa Na+ di ekstrasel? Karena memang jumlahnya lebih banyak ketimbang K+. Ya. Jadi yang menyebabkan dia menjadi kation utama itu adalah jumlah atau frekuensi
keberadaannya di dalam sel tersebut. Ya, maka dalam keadaan istirahat terjadi perpindahan ion. Ya, kalau dia rehat, ya maka terjadi perpindahan ion. Perpindahan ion yang terjadi secara normal itu dikenal dengan difusi. Ya, di mana difusi itu adalah akibat perbedaan konsentrasi ion, ya, sehingga dia selalu berganti antara positif dan negatif. Artinya, Na+ itu akan berdifusi ke spasi intrasel. Kenapa dia berdifusi? Karena sebenarnya dia lebih banyak di ekstrasel. Begitu juga K+ berdifusi ke spasi ekstrasel. Kenapa dia berdifusi? Karena sebenarnya dia lebih banyak di intrasel. Seperti itu. Tetapi ketika dia terjadi transport aktif, ada energi tambahan yang diberikan, sehingga terjadi kebalikan. Maka nanti dia akan memerlukan pompa yang memerlukan energi. Nanti dia akan terbalik. Na+ itu dipompakan ke spasi ekstrasel, padahal dia lebih dominan di ekstrasel. Dan K+ juga seperti itu, akan dipompakan ke spasi intrasel, padahal dia lebih dominan di intrasel. Kenapa ini bisa terjadi? Karena adanya transport aktif, ada energi tambahan yang diberikan agar kejadian ini bisa terjadi. Ya, ini contoh. Kalau dia difusi seperti ini, dia akan terjadi secara normal. Ya, tubuh kita akan seperti itu terus. Tetapi kalau seandainya transport aktif terjadi, maka ada ekstra tambahan yang diberikan kepada tubuh. Contoh, saudara ingin hidungnya mancung, misalnya. Maka biasanya kita lakukan operasi plastik. Misalnya. Ketika operasi plastik dilaksanakan, maka terjadi transport aktif di sana. Sehingga kita memerlukan energi tambahan, sehingga kebalikannya terjadi. Dia sudah dominan di ekstrasel, ditambahkan. Dia sudah dominan di intrasel, kita tambahkan. Nah, itu berarti kita memerlukan energi tambahan. Atau ya, saudara ingin misalnya ya, di bagian paha kurang banyak, ambil di bagian lain, pindahkan. Ketika memindahkan itu, maka terjadi transfer aktif. Paham ya? Vanessa? Oke, ya. Bagaimana sesungguhnya sel itu bisa terjadi kelistrikan? Ya, jadi kelistrikan di sel itu pertama dimunculkan dari adanya potensial aksi namanya, di mana potensial membran istirahat itu bernilai minus 90 milivolt. Peristiwa ini dinamakan dengan peristiwa polarisasi. Nanti ketika diberikan stimulus atau rangsangan pada membran sel, maka potensial aksi terjadi. Dia dari polarisasi, maka terjadi potensial aksi. Prosesnya seperti apa? Mula-mula kondisinya polarisasi. Polarisasi itu biasanya sel itu dalam keadaan rehat atau istirahat. Maka diberikan stimulus. Dia mencapai nilai ambang datar. Baik itu secara mekanik, misalnya diraba, kimia diberikan obat, listrik diberikan arus listrik, panas diberikan misalnya short wave misalnya. Maka akan terjadi depolarisasi. Ya, jadi dari polarisasi terjadi depolarisasi. Apa yang terjadi pada depolarisasi? Yang pertama, permeabilitas membran sel akan meningkat. Ya, nanti difusi Na+ ke dalam sel, ya, difusi Na+ ke dalam sel. Sehingga karena difusi Na+ ke dalam sel, maka di dalam sel lebih positif. Sehingga nanti terjadi potensial membran 40 milivolt. Potensial membran 40 milivolt ini artinya adalah potensial paling tinggi. Biasanya berada pada threshold. Threshold itu pada energi tertinggi, plus 40 milivolt. Nanti lama-kelamaan ya, yang namanya sel itu pasti akan turun lagi. Maka ketika dia turun itu terjadi repolarisasi. Yang tadi adalah polarisasi, sekarang repolarisasi, kembali dia turun. Sehingga nanti Na+-nya dipompa keluar ya sesuai dengan keadaan sesungguhnya, dan di dalam sel menjadi lebih negatif, sehingga nanti selnya kembali istirahat. Jadi nanti ketika tubuh kita mendapatkan suatu respon ya dari rangsangan, akan terjadi hal ini secara terus-menerus ya. Akan terjadi hal ini secara terus-menerus. Ntar ya saya colokkan chargernya. Ternyata habis baterai. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Silakan ya kalau ada yang mau saudara tanyakan. Silakan. Izin, Pak. Ya, boleh. Silakan Kak ini. Kan namanya itu permeabilitas tuh. Boleh diulangi maksud permeabilitas tuh, Pak, karena kurang paham. Oke. Terima kasih, Pak. Gini. Sel ya atau tubuh lah katakan, itu terdiri dari konsentrasi yang berbeda ya. Misal ini di dalam paru-paru misalnya.
di dalam paru-paru itu di samping ada jaringan, di samping ada otot, juga ada gas, ya. Maka permeabilitas itu bagaimana konsentrasi misalnya udara di dalam paru-paru, kemudian konsentrasi tulang kalau seandainya ada di paru-paru, dan konsentrasi otot yang ada di paru-paru. Permeabilitas itu ditandai dengan adanya nilai rho. Rho itu adalah nilai massa jenis, ya. Nilai massa jenis, ya. Kemarin di apa kita belajar itu ya. Jadi kalau seandainya nilai massa jenisnya lebih tinggi dari sesuatu, maka biasanya lebih padat, ya. Kalau lebih rendah berarti dia lebih renggang. Biasanya massa jenis udara itu lebih renggang atau lebih kecil dibandingkan massa jenis otot. Seperti itu. Jadi ketika dia berdifusi, itu terjadi perbedaan konsentrasi massa jenis tadi. Sehingga nanti permeabilitasnya itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Begitu ini. Ya. Terima kasih ya, Pak. Ya. Nah, makanya dikatakan di sini permeabilitas membran sel akan meningkat. Seperti itu. Jadi kalau ingin lihat simulasinya seperti ini kira-kira. Ya. Ini repolarisasi, ya. Ini namanya repolarisasi. Ini namanya depolarisasi. Ya, ini polarisasi, ini kembali repolarisasi. Jadi sel yang baik itu akan seperti ini terus, ya. Misal, saya contohkan ini, saudara wajahnya nggak pernah dipakai merkuri misalnya, ya, kan banyak nih. Ingat ya, salah satu yang menghancurkan sel itu adalah penggunaan merkuri, ya. Awak neo putih, ya, padahal udah putih sebenarnya, ya. Ingin wajahnya lebih putih, biasanya pakai bedak China itu, ya, Cina, yang mengandung merkuri. Itu nanti akan menghancurkan bagian-bagian sel di dalam kulit, ya, sehingga nanti bagian epidermisnya hilang, ya. Jadi yang ada di tubuhnya di dalam kulit wajahnya itu tidak lagi epidermis tapi ada dermisnya, ya. Nah, habis kulitnya. Nah, maka nanti konsentrasi itu berbeda, permeabilitas tadi berbeda sebenarnya, ya. Kalau ya dia ori ya, kulit yang ori, itu nanti dia akan bisa menangkal sinar surya, ya. Sinar surya itu tahu ya, UV itu. Maka nanti dia tidak langsung ke dermis. Epidermis menangkal dulu. Tapi kalau epidermisnya udah hilang gara-gara pemakaian merkuri, itu dia langsung ke dermis. Maka kayak Tyson, kan siapa ya, yang Michael Jackson, ya. Itu kan dia harus pakai payung itu agar agar apa? Agar kulitnya tidak terkena sinar matahari. Itu artinya apa? Permeabilitas membran selnya sudah hilang, ya. Sehingga dia langsung terpapar oleh sinar matahari. Kalau kejadiannya seperti ini, itu kulit sehat itu, ya. Jadi perpindahannya terus-menerus sehingga tidak ada kulit mati, ya. Atau sudah pernah nggak tiba-tiba ganti kulit kayak ular? Vanessa pernah? Tiba-tiba di kulitnya itu hilang. Pernah? Kulit Enggak, dia Pak. di atasnya itu terkelupas gitu, pernah nggak? Enggak, Pak. Kalau di rumah sakit korengan namanya itu, ya. Tahu korengan? Nah, itu menandakan bahwasanya kejadian ini tidak terjadi secara terus-menerus. Ya, mati dia. Nggak bisa dia pindah ke satu tempat. Ya, permeabilitasnya. Tidak bisa pindah. Maka itu menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel. Ya, dimanapun selnya. Kalau di lambung berarti di sel lambungnya yang kena. Kalau di kulit, ya sel kulitnya yang kena. Seperti itu. Paham? Pak, Ya, silakan. Silakan. eh, kenapa merkuri tadi itu bisa eh apa namanya itu merusak sel kita, Pak? Kan cuman di luar gitu, Pak. Ya, ini bagus pertanyaan ini. Kenapa merkuri itu bisa merusak, ya? Jadi ingat ya, merkuri itu adalah zat kimia, ya. Zat kimia itu bisa terabsorb oleh jaringan, ya, sehingga dia bisa menghancurkan jaringan itu, ya. Kalau dia kena di bagian luar, maka epidermisnya yang kena, hancur di bagian luar, sehingga kulit terkelupas. Pas sudah pakai merkuri itu, ya, tambah putih wajah waktu, iya tambah putih, epidermis hilang gitu. Jadi bukan bukan gara-gara merkuri itu memutihkan kulit, tidak, tapi dia mengelupas bagian kulit dasar epidermis. Kan kalau sudah pakai apa ya, pakai yang mengandung merkuri itu kan memang habis itu tukar kulit, ya. Nah, Vanessa,
Vanessa nggak pernah pakai ya? Iya, Ada yang pernah Pak. pakai nggak? Ada yang Enggak, pernah Pak. pakai nggak? Fiona pernah pakai? Fiona? Enggak, Pak. Enggak ya. Enggak ada yang pernah pakai satu pun. Nggak ada saksi kasus tuh agak sulit ya. Kalau saya memang nggak pernah pakai ya. Nggak pernah ya. Biasanya cewek itu ya, dia ingin kulitnya lebih kinclong, tapi anehnya di depannya, di wajahnya saja yang kinclong, pas di lehernya kembali seperti semula gitu kan. Kan banyak kayak gitu ya, belang-belang gitu ya. Itu salah satunya itu ya, karena dia merusak kulit epidermisnya ya. Tapi kalau dia merusak itu hilang loh epidermisnya, maka biasanya itu nanti ketika kena sinar matahari perihnya minta ampun. Seperti itu. Ini Berarti maksudnya Pak, kalau kena matahari kayak kemerahan gitu tuh Pak. ya kemerahan dia ya. Oh. Karena nggak ada yang nyaring gitu. Walaupun saudara pakai misalnya kan ada pula sekarang itu ada yang kan ada pula krim-krim apa namanya Vanessa? Sekarang itu krim siang, krim sore, krim malam itu ada sekarang ya. Kalau saudara udah pakai merkuri sebelumnya itu krim itu nggak berfungsi itu. Nah, itu bedanya ya. Kalau udah pakai merkuri sebelumnya itu krim-krim itu nggak ada gunanya itu. Tapi kalau saudara tidak menggunakan, saudara pakai krim itu bagus ya untuk memproteksi agar sinar UV atau sinar matahari itu tidak langsung mengenai bagian dalam daripada kulit. Ya, begitu. Paham ya? Paham Pak. Oke. Ini saudara saya lihat wajahnya wajah ori. Nggak ada yang wajah yang apa namanya? Dia Merkuri ya, Pak. apa-apain ya. Ini Hadis Tia ini wajahnya ori banget ini kan. Ya kan Hadis? Pakai bedak aja jarang kan Hadis? Iya, Pak. Iya kan kelihatan. Ini wajah-wajah ori ya. Jadi nggak ada ini. Helmia juga sama. Ini Helmia sakit kepala enggak ya? Ini wajahnya. Kalau yang laki-laki saya malas nanya ya. Karena memang nggak pernah pakai apa-apa itu. Ya, nggak ada. Ini biasanya perempuan. Ya, ya Siti ya? Iya kan Siti? Nggak pernah pakai apa-apa kan? Enggak. Oh, enggak kan. Oke, ya. Sip. Aman lah ya. Oke. Kita pindahkan ke sel yang lain. Ya, di saraf ya. Saraf ya. Saraf ingat ya, seperti yang saya sudah bahas di biotermik. Saraf itu sesungguhnya adalah sentral ya tubuh ya. Sistem sentral di dalam tubuh untuk melihat bagaimana kelangsungan tubuh itu bisa berjalan dengan baik ya. Di kelistrikan di saraf itu kita akan lihat yang pertama adalah badan sel nanti, kemudian juga akson yang kemudian juga bagaimana mielin ya di dalam tubuh ya. Yang mielin ini adalah sentral untuk menerima informasi yang utuh ya oleh sekitarnya, oleh sensor, oleh stimulus nanti bisa diberitakan atau disampaikan ke otak ya seperti itu. Nanti tentu harus ada juga yang dinamakan dengan stimulus ya. Stimulus itu adalah rangsangan. Jadi ketika rangsangan terjadi maka sistem saraf mulai beroperasi istilahnya ya. Saudara rasakan dingin maka sistem saraf menginformasikan rasa dingin itu ke otak, kemudian otak nanti menginformasikan ke tubuh lakukan A, B, C, D, dan E seperti itu ya. Kelistrikan di saraf dan di otot juga terjadi seperti itu. Artinya, kelistrikan di saraf dan di otot itu bekerja setelah adanya stimulus. Ya, dia bekerja setelah adanya stimulus. Apa saja yang ada di dalam kelistrikan di saraf dan di otot itu? Yang pertama adalah neuronnya. Jenis neuronnya itu apa saja? Yang pertama kita kenal dengan neuron sensorik. Ya, sensorik itu adalah mensensor atau menerima seluruh stimulus atau rangsangan yang masuk dari luar. Rangsangan yang masuk dari luar itu diterima oleh 3 bagian utama dari neuron sensorik. Yang pertama adalah dendrit, dia memiliki reseptor, kemudian ada badan sel, dan yang ketiga ada akson. Di mana akson itu nanti akan bersinapsis dengan dendrit neuron penghubung. Nah, jadi ketika dia menerima informasi atau stimulus atau rangsangan dari luar, dia nanti akan menghubungkan dengan neuron penghubung atau junction neuron namanya. Ya, neuron penghubung ini nanti juga terdiri dari hal yang sama. Ada dendrit, ada badan sel, dan ada akson. Dan jumlah neuron penghubung ini nanti sangat panjang dan sangat banyak. Dia akan menghubungkan nanti ke bagian sistem saraf pusat atau sentral sistem persarafan. Ya. Jadi seluruh informasi itu nanti
secara bertalian akan disampaikan ke SSP atau sistem saraf pusat, ya. Kemudian nanti ada juga neuron motorik, ya. Neuron motorik ini nanti yang mengantarkan hubungan satu neuron ke neuron yang lain. Dan dia juga terdiri dari dendrit, badan sel, dan akson, ya. Dimana nanti kalau seandainya dia bergerak dari neurochemical junction, berarti dia berhubungan dengan otot. Kalau dia berhubungan dengan neuroglandular junction, maka dia berhubungan dengan kelenjar. Jadi dalam tubuh kita itu ada otot, ada kelenjar, ya, seperti itu. Yang jelas ya, ketika dia bergerak ya dari satu junction ke junction lain yang lainnya sampai ke sistem saraf pusat, itu memang pekerjaannya secara simultan, ya, dan bersinergi agar informasinya itu cepat sampai ke otak, ya, begitu. Jadi ini jalannya ya. Ini salah satu contoh ya, dari otot dia terima, kemudian dia sensoriknya, neurosensoriknya bekerja, kemudian nanti junctionnya bekerja, kemudian nanti dia sampai ke sistem saraf pusat ya, atau yang dikenal dengan reseptor, ya. Seperti itu pekerjaannya. Jadi satu informasi yang diterima oleh tubuh itu dikerjakan oleh setidak-tidaknya ada 3 sistem saraf yang berperan, ya. Yang pertama adalah neuron sensorik, kemudian neuron junction atau penghubung, kemudian neuron motorik, sehingga dia baru sampai ke reseptor, ya. Seperti itu. Jadi informasi yang saya sampaikan tadi, bagaimana dia bisa dengan cepat sampai ke otak, ya, itu dikenal dengan adanya arah impuls saraf, ya, arah impuls. Apa itu impuls? Impuls itu adalah perambatan depolarisasi. Dia terdiri dari 3 bagian utama dari saraf itu. Yang pertama adalah dendrit, kedua adalah badan sel, dan yang ketiga adalah akson, ya, itu bagiannya, ya. Sehingga nanti ketika kecepatan impuls saraf itu bisa didetek, ya, itu menandakan apakah orang itu mempunyai IQ yang tinggi, IQ menengah, atau IQ di bawah rata-rata. Nah, itu yang menentukan, ya. Kenapa dia seperti itu? Karena memang untuk menentukan kecepatan impuls saraf itu yang pertama yang harus dilihat itu adalah diameter aksonnya, ya. Di mana dalam diameter akson itu berdiameter lebih besar akan menghantarkan impuls lebih cepat. Nah, ini diameter akson namanya, ya. Kemudian nanti adanya sehubung mielin pada akson, ya. Selubung mielin pada akson ini nanti impuls akan melalui selubung mielin dihantarkan lebih cepat, ya. Yang melalui selubung mielin ini akan dihantarkan lebih cepat karena sinyal diantarkan dengan cara meloncat dari nodus Ranvier ke nodus Ranvier berikutnya. Ini nodus Ranvier namanya. Ini nodus Ranvier, ini nodus Ranvier, ini nodus Ranvier, sehingga nanti sampai ke reseptor. Tetapi pergerakannya, kalau IQ orang itu baik, tinggi, ya, maka loncat dari satu nodus ke nodus berikutnya itu senantiasa akan terjadi. Tapi kalau dia berpikir lambat, ya, yang kita kenal dengan loadingnya lama, itu bisa lama ya dia di sini, ya. Jadi kalau ditanya itu berarti loadingnya lama, ya. Siapa nama itu kayak itu, nah, itu loadingnya lama. Yang bermasalah di mana? Nodus Ranvier-nya itu tidak bisa loncat, ya, tidak bisa loncat. Itu ya. Nah, jadi lihat-lihat diri ya. Oh, saya ini cepat nangkap, cepat itu, ya. Itu berarti nodus Ranvier-nya mampu menyampaikan informasi dengan cara meloncat seperti itu. Oke, ini contoh ini, ya. Bagaimana kelistrikan di saraf itu bisa bekerja. Ini neuron bermyelin menghantarkan impuls dengan sangat cepat, ya. Cara lain penghantaran impuls sangat cepat ya terjadi di lengkung refleks, ya. Lengkung refleks itu seperti apa? Ini lengkung refleks namanya, ya. Ini contoh, tanpa sengaja kita menginjak paku. Kemudian memerlukan jalur lengkung refleks, ya. Sehingga nanti impulsnya itu sangat cepat. Sehingga dia mampu diantisipasi, segera diantisipasi, sehingga tidak terjadi kerusakan yang parah, ya. Contoh ini, Sera nginjak paku, ya, di depan. Pakunya kelihatan tuh, pakunya bagian tajam itu ke atas. Maka dilihat siapa yang melihat pertama? Mata, ya. Mata itu adalah penerima rangsangan utama, ya. Kemudian mata ini nanti ya melalui saraf sensorik pertama ya menangkap bahwasannya di depan ada paku.
Kemudian saraf sensoriknya bekerja dengan sangat cepat, ya, menyambungkannya ke neuron penghubung atau junction neuron, kemudian ke neuron motorik, kemudian menyampaikan informasi itu ke reseptor. Harusnya kalau nodus Renfer itu saudara itu bisa loncat, maka otak menginformasikan ke seluruh tubuh, kaki, anjaan, jangan sampai injak paku. Kalau informasi itu cepat sampai ke kaki, maka saudara dinamakan IQ-nya bagus, loncatannya baik, sehingga tidak terjadi kerusakan yang parah. Nodus Renfiernya bisa loncat. Tapi kalau lah nampak, itu paku, kemudian kakinya tetap ke paku, berarti terjadi kelolaan, loadingnya lama, ya, seperti itu. Pernah nggak saudara merasakan seperti itu? Misalnya ya, saudara mau duduk, udah tahu di kursi itu ada gelas. Ada yang pernah nggak? Tapi tetap duduk gitu, pada gelas itu. Pernah nggak? Helmia pernah nggak? Helmia. Tapi kalau dudukin teman tuh beda ya. Saudara udah Enggak, ada Pak. pernah Helmia? Nggak ya? Nggak pernah. Nah, kalau seandainya tidak pernah itu dilakukan, berarti loncat dari nodus Renfer satu ke nodus Renfer berikutnya itu bagus gitu. Tapi kalau sudah nyata itu di depan mata kita ada sesuatu yang akan terjadi kalau kita lakukan, tetap kita lakukan, itu ada permasalahan pada lengkung refleks pada sistem persarafan. Ya, seperti itu. Oke ya, ada pertanyaan sampai di sini? Saya silakan. Pak, ada Pak. Ya, silakan. Yang tadi tuh tentang impuls, itu tuh kan perambatan depolarisasi, Pak. Ya, Tadi Bapak belum jelasin depolarisasi itu apa, Pak? ini sudah dijelaskan pada sel tadi, ya. Ini Berarti itu termasuk itu nama sama, bagian itu sama, depolarisasi. ya. Jadi gini, ketika apa namanya perambatan depolarisasi itu ketika dia berada di energi paling tinggi dan akan kembali turun lagi, itu namanya perambatan depolarisasi, sama dengan yang terjadi pada perserakan, ya. Konsepnya sama. Ya makanya nggak dijelaskan lagi. Pesan jelasinnya berulang-ulang, ya. Paham ini? Sama ya, sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya silakan. Miftahul Jannah. Ada yang bertanyakan? Tidak ada. Sepertinya Khairina? tidak, Pak. Ya, iya, silakan Yuda. Tidak, Pak. Oh tidak. Ada yang mau bertanya. Aini aja yang bertanya dari tadi. Nah, ada yang lain. Oke. Oke, ini masih kelistrikan ya. Bagaimana konsep kelistrikan itu terjadi? Coba perhatikan. Saya tayangkan saudara ini. Coba dibaca ini. Saya ingin menarik logika saudara. Kelistrikan di Ya, coba dibaca. Pahami ya. otot Bedakan antara ini dengan ini. Oke, silakan. sel otot jantung berbeda dengan sel otot sel saraf. Ya, Otot pahami jantung amanahnya yang berbeda. dengan membran sel otot dan sel saraf. Istirahat, stimulus, natrium didifusi ke dalam sel depolarisasi. Boleh yang lain Tolong ya, yang lain juga boleh, silakan. Siapa yang bisa menjawab ini saya tambahkan satu orang lagi bonus hari ini ya. Silakan. Siapa yang mampu menjelaskan perbedaannya di mana? Silakan. Ada yang bisa melihat perbedaan antara sel otot dan sel saraf dengan
Ada yang bisa melihat perbedaannya? Melihat perbedaannya ada, Pak. Coba ini dulu. Izin ya, Pak. Ya. Yang pertama di membran sel otot dan sel saraf. Di sana tuh sama-sama mereka berdua tuh ada diawali dengan istirahat. Yang kedua tuh perbedaan nih pada stimulus. Kalau di membran sel otot dan sel saraf, stimulusnya tidak secara nodus SA atau terus-menerus. Maksudnya di sini nodus SA-nya itu tidak langsung merujuk pada kemampuan secara otomatis gitu, Pak. Sedangkan otot jantung tuh memiliki stimulus yang otomatis atau secara terus-menerus. Selanjutnya sama-sama lanjut ke natrium berdifusi ke dalam sel. Begitu juga dengan otot jantung. Selanjutnya lanjut juga ke depolarisasi seperti yang Bapak jelaskan tadi. Yang selanjutnya sama-sama ke repolarisasi juga dan istirahat langsung ke perbedaan kedua yang di set otot dan set saraf itu dia menunggu dulu stimulusnya Pak. Sedangkan set otot jantung itu langsung berstimulus secara terus-menerus lagi atau secara langsung gitu Pak. Saya udah catat ini ya, jawabannya benar ya. Jawabannya benar. Yang lain bisa nggak mencatat itu? Biasanya ini keluar ujian itu, ya. Pertanyaan yang saya ajukan tadi itu biasanya keluar di ujian. Dan Aini Nur Karim Pak, bisa jawab. Ya, Yuda. berarti Siapa? intinya yang dijelaskan ini itu membran sel otot dan sel saraf tuh tidak perlu rangsangan, Pak. Kalau sel otot jantung tuh harus ada rangsangan, jantung tuh tidak ada rangsangan dari saraf gitu, Pak. Ya, kalau rangsangan ada ya. Eh, Maksudnya tidak nah, secara ya, jadi rangsangan itu tidak dari otot ya, tetapi kalau di jantung itu ya tentu dari otot jantung. Kalau gitu, Pak. kalau sel saraf dan sel otot tentu dari luar ya, gitu. Baik, Pak. Makasih, Nah, Pak. tapi yang terpenting itu yang pengen dijawab oleh Aini Nur Karim tadi, di otot jantung dia tanpa menunggu stimulus. Tetapi kalau di sel otot dan sel saraf, dia harus menunggu stimulus. Kalau tidak ada stimulusnya, maka dia tidak akan bekerja. Tapi pada jantung ada atau tidak ada stimulus dari luar, dia pasti akan tetap bekerja. Karena dia tidak menghiraukan stimulus dari luar. Stimulus yang dia lihat hanya dari stimulus SA nut, ya, yang berasal dari jantung juga. Itu ya, itu yang terpenting. Di jawaban dari Aini Nur Karim, saya tidak ulangi lagi ya, karena sudah tepat ya. Di rangkaian dari istirahat sampai dengan terakhir stimulus SA pada jantung atau menunggu stimulus pada sel saraf dan otot sudah bisa diterangkan oleh Aini Nur Karim dengan baik tadi. Oke ya? Ya. Saya lanjutkan. Maka kalau di jantung ya kita mengenal adanya kelistrikan pada otot jantung. Ya dia sama saja dengan yang tadi sebenarnya. Tapi berbeda kalau di jantung nanti ada cara pembacaan EKG ini ya. Tapi sayangnya di pertemuan untuk saudara RPS-nya nggak ada ya. Harusnya ini diajarkan bagaimana cara membaca EKG itu. Tapi saya akan sampaikan saja. EKG itu nanti atau elektrokardiogram sebagai alat untuk menghitung kelistrikan pada otot jantung itu ditandai dengan yang pertama ada ritme yang teratur untuk EKG yang sehat ya. Kalau seperti ini ritmenya teratur, sinusoidalnya itu teratur. Sehingga ini dikenal tidak ada gangguan yang terjadi pada pasien ya. Jadi kalau ini dikenal tidak ada gangguan yang terjadi pada pasien. Nah, bagaimana kelistrikan itu terjadi? Ini mohon nanti saudara simak ya. Uh, apa? Ini mohon maaf karena slide ini bukan PPT ya. Ini adalah Microsoft Flash Player. Nah, ini tidak barangkali kalau saya kirimkan pun ke saudara nanti susah pula saudara baca ya. Harus ada pula instalannya. Jadi dia itu terdiri dari atrium ya, di mana nanti impuls dari
nodus SA, di mana otot atrium terjadi depolarisasi, sehingga dia memunculkan nodus AV di sini, atrium ventricle. Ya, itu dikenal dengan P kalau seandainya kita menggunakan elektrokardiogram. Ya, jadi di EKG-nya terbaca P. Kemudian nanti pada ventricle dia tidak terbaca apa-apa. Ya, makanya ketika saudara lihat nanti P, kemudian dia tidak langsung ada QRS-nya. Ya, maka ini distrip. Ya, di atriumnya juga dia tidak ketika repolarisasi dia juga tidak terbaca. Tetapi pada ventricle setelah di ke bawah baru dia terbaca ada titik Q dan titik R dan titik S. Ya, ya. Jadi ini masing-masingnya. Ya, ini nodus AV, ini berkasis. Ingat ya, pada jantung itu sebenarnya ada rasa sakit yang kalau saudara lagi sendiri itu rasakan di dadanya, saudara lakukan tarik nafas dalam, itu biasanya akan ada berkasis itu terasa sama kita. Tapi merasakan memang tubuh kita sendiri ya. Kita perlahan kemudian rasakan angkat dadanya ke atas, kemudian tarik nafas dalam. Itu biasanya kita akan memunculkan berkasis. Ya. Berkasis itu rasa sakit, tapi sakitnya itu kita saja yang merasakan. Sakitnya bukan nyeri ya. Ya, ketika kita tarik nafas dalam, cobakan saja. Coba duduknya agak tegak, kemudian busungkan dadanya, kemudian coba lakukan tarik nafas dalam. Itu biasanya kita akan di bagian ini akan kita rasakan ada berkasis gitu ya. Itu tapi kita yang merasakan ya. Nanti di dalam berkasis itu nanti ada juga cabang dari berkasis. Ya, cabang dari berkasis itu. Nanti di jantung kita itu menandakan kelistrikannya itu ditandai dengan banyaknya serabut Purkinje, ya, yang bisa nanti berfungsi sebagai konduktor dan juga berfungsi sebagai isolator, ya, sehingga nanti sel-sel di jantung itu bisa bekerja dengan sangat baik. Ya. Nah, inilah nanti yang akan menciptakan PQRS. Ini ya contohnya ya. Ini P, perhatikan, kemudian dia loss sebentar, kemudian dia baru membaca titik Q, kemudian membaca titik R dan membaca titik S, dan dia ya ada jeda sehingga terbaca lagi titik T ya. Jadi R ke R ini itu dinamakan dengan mili besar namanya. Jadi R1, R2, R3, R4, R5. Kalau terjadi seperti ini, itu dinamakan pasien dalam keadaan normal. Karena bentuk perulangannya bagus gitu ya. Ya, itu dinamakan nanti kalau seandainya kita membaca EKG, itu EKG-nya normal. Tapi akan kita temukan nanti ketika kita menggunakan EKG ini, misalnya ini kan R-nya ke atas ini, tiba-tiba saja nanti R-nya itu ke bawah. Ya, itu menandakan adanya kelainan pada jantung pasien. Atau nanti di sini dia rapat, pas di sini dia renggang. Rapat lagi, renggang lagi, rapat lagi, renggang lagi. Itu artinya ada permasalahan dari detak jantung pasien. Nah, yang mana yang sehat itu? Yang sehat itu biasanya adalah ketika R1, R2, R3, R4 itu bekerja dengan sama, ya, ritmenya sama. Jadi kalau saudara cek nadi ya, nadi itu di sini ya, dengan 2 jari, kemudian saudara rasakan misalnya detak jantungnya itu di antara 60 sampai dengan 100 menit, nah, itu biasanya kita dalam keadaan normal. Tapi di bawah 60 atau di atas 100 itu sudah ada permasalahan pada tubuh ya. Ya. Jadi tapi ingat ya, perbedaan nanti akan terjadi kalau seandainya saudara atlet misalnya. Atlet itu kan biasanya olahraganya rutin kan. Tiap hari itu kan olahraga. Nah, itu berbeda ya detak nadinya ya dibandingkan dengan kita orang yang non atlet. Tapi kalau non atlet itu biasanya kisaran nadi normal itu adalah antara 60 sampai dengan 100 per menit ya, seperti itu. Nah, cek aja nanti. Maka ingat ya, EKG itu nanti akan dibaca menggunakan kertas milimeter seperti ini ya, kertas milimeter. Maka di kertas milimeter ini nanti akan ada kolom kecil ya. Kolom kecil itu adalah kolom yang terdapat pada masing-masing kotak ya di dalam kertas milimeter. Kemudian ada lagi ya kotak besar. Kotak besar itu adalah yang bisa diukur sekian banyak kotak kecil. Gitu ya. Maka kita menggunakan ada rumus seperti ini ya.
Frekuensi otot jantung itu dihitung berdasarkan jumlah kotak ke samping per siklus, ya. Jadi R1 ke R berikutnya. R1, R2, R3, R4 seperti itu. Maka frekuensi denyut jantung itu adalah 1.500 per jumlah kuadran kecil per siklus. Di mana kita hitung dari kertas milimeternya. Kemudian frekuensi denyut jantung juga dihitung 300 per jumlah kuadran besar per siklus. Jadi mau besar mau kecil itu ditentukan dari kertas milimeter yang kita gunakan dalam EKG, ya. Seperti itu. Nah, ini ketentuan. Oke, sampai di sini ya materi kita di dalam kelistrikan pada tubuh manusia, terutama pada otot, pada saraf, dan juga pada otot jantung. Kalau seandainya ada yang mau saudara tanyakan, saya silakan. Ayo, mungkin ada kasus mungkin Pak, kok detak jantung saya kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Ada nggak kasus seperti itu yang terjadi pada tubuh saudara? Atau selama ini biasa-biasa saja? Itu kalau udah Dan Pak, biasa-biasa saja aman. Ya, silakan ini. Ya. eh kayak ingin bertanya gitu Pak, kalau kayak misalnya nih lagi ada rasa takut gitu Pak, Hmm. atau nih lagi merasa bingung atau cemas gitu Pak, itu tuh Ya. kayak secara spontan jantung tuh pasti kayak lebih Ya. kencang dari Ya. kayak ini biasa-biasanya gitu Pak. Ya. Itu sebenarnya rasa itu juga termasuk stimulus ini, ya. Jadi tapi berbeda ya dengan stimulus yang sesuai dengan panca indera ya. Jadi rasa itu sebenarnya adalah stimulus yang menyebabkan jantung bekerja lebih aktif, ya. Jadi hal itu normal, ya. Hal itu normal. Yang tidak normal itu begini ya ini. Misal ya, misal darah kita tasiro, misal, ya. Yang kita pikirkan yang aneh-aneh, hati nggak boleh, ya. Darah wa tasiro yang obikia manga bangwa, tidak boleh. Ya. Kalau darah kita tasiro, yang penting kita ingat itu adalah tubuh kita. Berarti ada apa-apa dengan tubuh kita. Kalau stimulusnya seperti yang Ani bilang tadi, misalnya rasa cemas atau apa namanya ya, sesuatu terjadi ya yang kita pikirkan itu biasa. Itu efek fisiologis namanya. Kalau efek fisiologis itu pasti terjadi sehingga meningkatkan metabolisme yang terjadi dalam tubuh. Di antaranya adalah metabolisme sistem kardiovaskular. Ya, itu nggak masalah. Ya, nggak masalah. Gitu ya, ini ya. Yang penting jangan mikir yang aneh gitu. Kalau Oke Pak. misalnya nih, darah tasiro misalnya. Berarti yang harus dipikirkan artinya apa? Ada apa-apa dengan darah yang mengalir dalam pembuluh darah kita. Itu yang dipikirkan. Mungkin ada sumbatan, mungkin ada apa. Itu yang dipikirkan harusnya. Ya. Kalau jadi darahnya tasiro yang mikir apa mawa jangan. Mawa ada mawa ada ya. Yang bermasalah itu kita gitu. Ya. Oke, ada lagi? Silahkan. Nah, ini paham ya? Paham Pak. Oke, sip. Rezi, ada yang mau ditanyakan Rezi? Tidak, Pak. Tidak. Jadi kalau darah Tasiro, kinilah tanggal 30 kiriman fikih halun dari Gaye itu biasa itu ya. Jangan dipikirkan panjang-panjang. Pak, ya. Enggak, Pak. Hmm. Seringnya tuh kayak misalnya tiba-tiba ada jadwal kuliah di jam Ah, 1 misalnya kan, Pak. ya, Sedangkan informasinya setengah jam, sedangkan jarak dari rumahku ke kampus tuh sekitar 30 menit. Jadi kayak, oh ya ya. Allah, ya Allah. Nah, ya. Nah, itu biasa itu. Apalagi perempuan ya. Perempuan itu kan hampir perasaannya lebih dominan ya dibandingkan pemikirannya. Padahal kalau dia jalan saja itu sampai juga di kampus itu kan. Ya ini ya, tapi kan dia mikirkan yang apa namanya perasaannya ini ba kan gitu ya. Itu Ya, aman, Pak. aman itu ya. Tidak ada masalah itu. Ya. Coba kalau wanita ini kayak cowok, alah kuliah pun orang dalam santai. Ya, Yuda ya. Karena Yuda tadi Gimana tak Pak? hilang. Kalau Apa cowok Pak? kan sudah kuliah pun sudah mulai kan, santai aja kan, mau masuk kampus. Nah, Yuda. Iya Pak. Nah, itu karena dia perasaannya kurang. Ya, itu bedanya ya. Sebenarnya Ya, badabok-daboknya jantung kok Pak. ya, tapi tidak ada masalah. Nah, tapi kan tidak dipikir Iya loh kan. Pak. Karena perasaannya Enggak tidak Pak. tuh gitu. Iya Yuda ya. Dia Iya tidak ada Pak. perasaan. Dia tidak ada perasaan Yuda. Nah. Lai Pak. Oh, lah. Yang nggak boleh itu gini ya Pak. Ini. Tapi ini normal juga sebenarnya. Misal ya, ini lihat cowok ganteng atau udah boleh darah nah.
Ketek, Pak. Induk pakai kan itu karena perasaannya dia nggak jujur kan, skete Pak, padahal memang iya kan. Nah, itu menandakan apa? Itu menandakan stimulus ya. Stimulus itu kan karena panca indera tuh, dia kagum melihat ciptaan Tuhan itu kan. Itu salah satu ya. Kalau dabo ini biasa saja ya, nggak apa-apa ya. Miftahul pernah berito. Nggak, Pak, Bapak mau tanya. gimana Mif? Mau tanya, Pak, kalau seseorang Silakan. tuh mudah kaget, gimana tuh, Pak? Mudah Oh, kaget gitu. ya, nggak apa-apa sebenarnya. Fisiologis ya. Kalau mudah kaget berarti nanti kerja jantungnya meningkat. Tapi jangan dikaget-kagetin ya. Kalau orang mudah kaget itu lah jadi kawan lah suka kaget gitu. Itu bah kaget-kagetan ya, itu bahaya karena uh, apa namanya kerja jantung ketika kaget itu kan meningkat. Kalau sering-sering dilakukan seperti itu nanti ya kalau seandainya masih bisa diterima oleh sistem yang di kardiovaskular ya. Kalau out of apa namanya tekanan nanti kan bahaya juga. Misalnya nanti darah dari ventrikel nggak bisa lagi ke arteri misalnya kan. Itu menjadi berbahaya. Jadi jangan kalau temannya suka kagetan, jangan dikaget-kagetan terus ya. Atau yang latah, ada yang latah di sini, enggak kan? Latah itu banyak fungsi yang bahaya itu yang dipengaruhi ya. Kalau latah itu ya. Kalau latah itu pertama secara mekanik dia akan bergerak lebih banyak dibanding yang lain ya. Kemudian secara mekanik juga suaranya akan lebih banyak dibanding yang lain. Kemudian sarafnya juga bekerja lebih ekstra itu. Jadi kalau ada teman latah, jangan dilatah-latahi ya. Kalau bisa apa namanya kita menjadi bagian agar latahnya hilang. Ya Helmi, ini Helmi lah jelas jelas kawannya latah monyet monyet monyet. Soal itu monyet monyet soalnya banyak kan. Nggak boleh ya. Ya Hadis, nggak boleh kayak Iya, gitu. Pak. Oke ya. Cukup ya kayaknya untuk pertemuan terakhir kita. Saudara kan sudah UTS, sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Nanti uh, kita pertemuan kita udah selesai ya? Atau masih ada ini? Sudah, Pak. Sudah selesai, Pak. Oke ya, berarti ujian UTS kemarin bisa? Gimana, Pak? UTS kemarin bisa? Bisa maksudnya, Pak. UTS kemarin UTS apa aja? UTS sudah semuanya, Pak. Kecuali yang tinggal itu KDK sama berarti sama Bapak gitu, Pak. Kalau misalkan kelas kami keterlambatan dari jadwal yang seharusnya kemarin tuh berarti sama Bapak belum juga gitu, Pak. Oh gitu ya. Oke. Tapi kita udah selesaikan materi semua ya? Nah ini ya. Ya, Pak. Oke, kita tinggal UTS. Nanti saya tanya ke atau ini juga tanya, siapa si pen saya bukan ini ya. Lupa saya. Saya, Pak. Ya, Rezi, kita kapan UTS-nya Rezi? Sesuai kesepakatan bersama aja, Pak. Alhamdulillah. Ini enaknya ya kalau lihat sekarang. Kapan kira-kira kita UTS? Rezi dan kawan-kawan yang lain. Kita Zoom aja kayak gini. Lebih enak. Ya. Tapi nanti semuanya wajib on kamera ya. On kamera. Ya. Nanti kita sepakati kapannya. Nanti saya koordinasi dengan Rezi aja ya. Nanti kita UTS gunakan Zoom ini tapi semuanya on kamera. Kalau sekarang kan enggak nih. Jadi kalau tidak on kamera nanti saya tidak tidak periksa ya. Seperti itu saya. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.